Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Novel Afandi di Kabar Sumatera. Pemirsa Media Kreatif Indonesia selaku Corporation Partner TV One Biro Sumatera menggelar buka puasa bersama dengan tema silaturahmi dan kebersamaan. Acara ini digelar untuk semakin mempererat hubungan kerjasama bersama relasi dan klien. Kegiatan buka puasa bersama dengan tema silaturahmi dan kebersamaan ini digelar di Sirocco Hermes Hotel Medan. Acara ini pun ramai dihadiri berbagai pihak, baik lembaga maupun instansi, yang selalu mempublikasikan kegiatan mereka di TV One sebagai media partner. Informasi publik Ibu Sumut, Ibu Hatian juga, selamat datang. Kemudian yang mewakili dari DPD HIPMI Sumut kabarnya mau hadir, Pak Andri sudah hadir. Saya mewakili Kepala Biro TV One Medan, Ibu Lino Farisianti, mengucapkan terima kasih. Media Kreatif Indonesia selaku partner TV One Biro Sumatera berharap kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang publikasi dan periklanan akan terus berlanjut ke depannya. Saya mau Media Kreatif memberikan satu slot iklan gratis kepada klien yang ada di sini. Gimana? Setuju ya? Terima kasih kehadiran Bapak dan pimpinan Pertamina negara Malaysia. Selamat melanjutkan. Media kita adalah Biro Sumatera rating pertama untuk mensupport iklan dari daerah. Alhamdulillah. Tentunya Media Kreatif Indonesia akan selalu memberikan pelayanan dan penawaran menarik untuk memberikan kepuasan bagi para kliennya. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Pemerintah Batubara bersama tim penggerak PKK Batubara dan Kadin bagikan ribuan bungkus takjil gratis yang menyasar ke warga pengguna jalan yang melintas. Ketua TPPKK Kabupaten Batubara, Maya Indriasari Zahir bersama tim turun langsung membagikan 2.000 bungkus takjil secara gratis kepada warga pengguna jalan yang melintas di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Air Putih, Batubara, Kamis sore. Menurut Ketua TPPKK Batubara, Maya Indriasari Zahir, pembagian takjil gratis ini dilakukan secara rutin pada bulan Ramadan dengan berpindah-pindah tempat sebagai bentuk kepedulian kepada sesama di bulan suci Ramadan. Tak butuh waktu lama, pembagian ribuan takjil gratis ini pun ludes dalam waktu yang singkat. Tim berbagi berharap semoga takjil yang diberikan dapat bermanfaat sebagai makanan saat berbuka puasa baik di rumah maupun dalam perjalanan. Sore ini kami bersama Batubara dan Kadin memberikan takjil kepada masyarakat di kawasan Indrapura ini. Sekitar hampir 2.000 paket takjil yang diberikan kepada masyarakat. Dari Batubara, tim TV One mengabarkan. Menyambut datangnya bulan suci Ramadan serta mewujudkan Asahan yang beriman dan bertakwa, petugas gabungan dari pemerintah Kabupaten Asahan menggelar razia hotel dan kos-kosan di Kota Kisaran. Dalam razia tersebut sebanyak 11 wanita dan 9 pria bukan suami istri diamankan petugas. Beberapa hotel dan kos-kosan menjadi sasaran razia petugas gabungan yang diduga dijadikan tempat berkumpulnya pasangan bukan suami istri.
diduga melakukan perbuatan haji. Petugas berhasil mengamankan belasan pasangan pria dan wanita masih remaja dalam razia tersebut. Kasat Pol PP Asahan Muhammad Yusuf Lubis mengatakan kegiatan ini dilaksanakan sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kita ada memeriksa razia hotel dan penginapan. Nah, dari hotel dan penginapan ini kita dapatkan ada beberapa pasangan yang bukan suami istri dan juga ada beberapa wanita yang tidak memiliki identitas. Nah, kemudian dapat kami sampaikan bahwa jumlah wanita itu ada 11 orang, prianya 9 orang. Terhadap para wanita dan pria yang terjaring akan dilakukan pendataan terlebih dahulu. Selanjutnya, mereka akan diberikan pencerahan agama sebelum dikembalikan kepada keluarganya masing-masing. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung TV One mengabarkan. Masjid Agung Haji Ahmad Bakri merupakan masjid yang menjadi ikon pemerintah daerah Kabupaten Asahan, yang merupakan salah satu masjid terbesar di Sumatera Utara. Di saat bulan Ramadan, masjid ini dijadikan warga sebagai objek wisata religi maupun pusat pendidikan Islam yang mampu menampung sekitar 6.000 jamaah. Masjid Agung Haji Ahmad Bakri berada di Jalan Lintas Sumatera, Kota Kisaran, Asahan, Sumatera Utara, berada di area komplek kantor bupati dan alun-alun kota. Masjid yang dibangun di atas lahan 6 hektar ini dengan total area masjid seluas 20 hektar pertama kali dibangun pada tahun 2011, di mana untuk peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Abu Rizal Bakri. Selesai dibangun dan diresmikan oleh keluarga Bakri pada 2019 lalu, nama dari masjid ini merupakan suatu penghormatan kepada mendiang Haji Ahmad Bakri, ayah dari Abu Rizal Bakri yang telah memberikan tanahnya untuk pembangunan masjid. Arsitektur masjid ini nampak begitu indah dan mempesona dengan dominasi cat kuning emas cerah. Memiliki 3 lantai, lantai 1 digunakan sebagai tempat wudhu dan perkantoran, lantai 2 dan 3 digunakan sebagai ruang salat utama yang di dalamnya juga penuh dengan nuansa keemasan. Interiornya kental dengan nuansa adat Melayu seperti didesain pintu dan jendela yang terbuat dari kayu berkualitas tinggi. Pada atap bagian tingkat kedua dibangun sebuah kubah besar dihiasi cincin berwarna kuning emas. Hampir seluruh bangunan masjid didominasi oleh warna putih dan warna kuning keemasan yang memiliki filosofi bahwa masjid sebagai tempat yang bersih dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebagai tempat ibadah, Masjid Ahmad Bakri ini juga diperuntukkan sebagai wisata religi, pusat pendidikan Islam Islamic Center, perpustakaan hingga terdapat miniatur Ka'bah yang mampu menampung 6.000 jamaah. Sebenarnya di setiap tahun kita sudah merencanakan program kegiatan di Masjid Agung ini, seperti pembinaan pengajian ada 320 pengajian. Khusus Ramadan ada tambahan program, yang pertama takjil dan sahur, itu disiapkan oleh BKN. Pengajian sebelum pelaksanaan sholat tarawih, dan juga berbagi kepada anak yatim yang rutin dan ditambah jumlahnya di bulan Ramadan ini. Juga nanti ada iktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan, yaitu kita mengajak jamaah masyarakat muslim untuk berdiam di masjid, sekaligus kita sholat qiyamul lail, ada tausiah dan juga bareng untuk sahur. Dan nanti di hari raya pelaksanaan sholat id sebagaimana biasa. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, Perkumpulan Sikh Siwaks Indonesia atau SSI Sumatera Utara berbagi paket sembako gratis kepada umat muslim dan warga kurang mampu. Bertempat di halaman Masjid Raya Al-Masun, Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara.
Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud toleransi dan bentuk tanggung jawab sosial dan kepedulian umat Sikh terhadap sesama. Bakti sosial yang digelar di pelataran Masjid Raya Al-Masyun Sabtu 16 Maret 2022 lalu mendapat respon positif dari sejumlah warga maupun pengurus masjid. Sebanyak 1.000 paket sembako terdiri dari 5 ton beras, tepung, gula 1 ton, bubuk teh, dan sejumlah makanan ringan ini dibagikan oleh kelompok Sikh Siwaks Indonesia Sumut bekerjasama dengan pengurus Masjid Raya Al-Masyun dan petugas dari TNI serta Polri. Dalam pelaksanaannya, bantuan sembako ini diserahkan langsung oleh pengurus SSI Sumatera Utara dengan menerapkan protokol kesehatan dan menghindari penumpukan massa serta mengutamakan keamanan maupun keselamatan bersama. Jagjiwan Singh selaku Humas SSI Sumatera Utara mengatakan, kegiatan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat terlebih di saat sekarang ini, di mana sejumlah harga bahan pokok naik menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri yang tinggal beberapa hari lagi. Kita membagi-bagikan sembako seperti beras ya, sebanyak 5 ton, gula 1 ton, teh celup, 100 kotak, biskuit lah, dan lain-lain, keperluan pokok sembako. Ya, ini sebagai wujud toleransi dan kepedulian umat Sikh dan tim SSI kepada rakyat Kota Medan dan seluruh agama yang ada di Indonesia. Tim kita SSI ini sudah menjadi agenda kami yang kami lakukan rutin. Seperti tahun lalu kita sudah mengadakan pembagian takjil di Masjid Raya. Di tempat yang sama, Jalvinder Singh selaku pengurus logistik SSI Sumatera Utara mengatakan, kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh SSI Sumatera Utara tak terlepas dari bantuan semua pihak, baik pengurus SSI maupun donatur dari Palembang. Kami di sini juga bergerak, bukan hanya SSI, juga kami support dari umat-umat Sikh lain. SSI banyak elemen kelompok-kelompok masyarakat Punjabi Sikh. Nah, yang di sini turut membantu. Ada adik-adik dari Sikh Nojuan Group juga, kami sangat berterima kasih, apresiasi untuk membantu kami di sini. Semoga kami berharap apa yang kami berikan ini tentunya bukan menjadi untuk memenuhi kebutuhan, tapi paling nggak untuk membantu meringankan saudara-saudara kami menjalani puasa, dan kami berharap kedepannya toleransi ini dapat terjaga dengan baik. Kita berharap juga di waktu-waktu yang akan datang kita sehat semua dan kita bisa kembali melaksanakan ini kembali. Dari Medan, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, jelang perayaan Idul Fitri serta untuk membantu upaya pemerintah, Yayasan Vihara Salapraca Semakom dan Yayasan Surya Kebenaran Internasional menggelar vaksinasi dan pembagian makanan tambahan untuk anak di Kota Medan. Bakti sosial ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, terlebih warga yang akan merayakan Idul Fitri. Acara digelar di Vihara Salapraca Semakom Jalan Pasar 3 Tapian Nauli, Sunggal, Kota Medan. Masyarakat Kota Medan sangat antusias menyambut kegiatan yang diselenggarakan Vihara Salapraca Semakom dan Yayasan Surya Kebenaran Internasional serta Dinas Kesehatan Kota Medan. Kegiatan ini dihadiri Ketua Yayasan Vihara Salapraca Semakom Susilo, Koordinator Kemanusiaan YSKI Dr. Gigi Anita, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Pemko Medan Dr. Helena Rugun Nenggolan, serta panitia. Pemberian makanan tambahan merupakan salah satu komponen penting usaha perbaikan gizi keluarga dan program yang dirancang oleh pemerintah untuk menurunkan angka stunting di tengah pandemi. Masih banyak balita dan anak-anak yang mengalami kurang gizi, bahkan gizi buruk. Sebanyak 500 paket pemberian makanan tambahan untuk anak-anak di kawasan Medan Sunggal berupa paket susu, kacang hijau, vitamin, dan telur. Ratusan warga antre untuk pelaksanaan vaksinasi. Tim dokter dikerahkan dari Dinas Kesehatan Kota Medan. Masyarakat kan senang kalau kita bagi-bagi gitu, kita juga bahagia ya. Menjelang Lebaran kita bagi-bagi, ada vaksin juga, sembako, ada bagi-bagi susu anak-anak, ada untuk ibu hamil, susu vitamin, ada. Artinya untuk vaksin sendiri tadi berapa orang ini? Sekitar 600-an. Artinya antusias warga sangat tinggi aja ya? Iya.
Bakti sosial ini digelar sebagai bentuk sosial kemanusiaan Yayasan Vihara Sala Praca Semakom dan Yayasan Surya Kebenaran Internasional terhadap perkembangan pertumbuhan anak serta membantu pemerintah percepatan vaksinasi di Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Program pengembangan kapasitas usaha serentak di 62 kota se-Indonesia secara hybrid yang digelar BUMN Permodalan Nasional Madani berkolaborasi dengan Bank Rakyat Indonesia dan Pegadaian berhasil menorehkan 2 rekor muri pada Selasa lalu. Raihan 2 Museum Rekor Dunia Indonesia meliputi kategori pelatihan literasi keuangan secara serentak perempuan terbanyak yang diikuti 23.000 peserta, kemudian pembukaan rekening secara serentak oleh perempuan terbanyak, yaitu 23.000 rekening tabungan simpanan masyarakat pedesaan ultramikro. Penyerahan penghargaan 2 rekor muri tersebut dilaksanakan oleh Andre Purwandono selaku Senior Customer Relation Manager Muri kepada Sunar Basuki selaku Direktur Operasional PNM pada acara pelatihan literasi keuangan yang digelar di Hotel Santika Premier Diandra Medan Selasa lalu. Kegiatan dihadiri Direktur Operasional PT PNM Sunar Basuki, Direktur Teknologi Informasi dan Digital Pegadaian Teguh Wahyono, Ultra Micro Business Division Head Bank Rakyat Indonesia Novian Supriyatno, serta tamu undangan lainnya. Hingga April, PT PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar 123,02 triliun kepada nasabah PNM Mekar yang berjumlah 11,8 juta orang. Saat ini PNM memiliki 3.673 kantor layanan di seluruh Indonesia yang melayani UMK di 34 provinsi, 443 kabupaten kota, dan 5.006 kecamatan. Nah, jadi begitu program digitalisasi jalan, di PNM sudah pulih, sudah 100% digitalisasi. Dan mulai angsuran, cairan, gitu ya, kita sudah digital. Tapi nasabah-nasabah kita yang memang representasi dari masyarakat prasejahtera itu belum siap. Jadi kalau kita mau melakukan mobile banking, ya mereka jangankan melakukan itu, mengenal mobile banking apa, terus mereka ada juga yang buka huruf. Jadi kendala-kendala seperti itu yang kita hadapi sehari-hari, bahwa memang itu harus gradual tahap demi tahap. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Sambut perayaan Paskah dan membantu pemerintah dalam percepatan vaksinasi, pada Sabtu lalu Yayasan Surya Kebenaran Internasional bersama Forum Diakonia Dokter Sumatera Utara menggelar vaksinasi dan pembagian makanan tambahan untuk anak di daerah pinggiran rel TK Edenia, Perumnas Mandala, Kota Medan. Kegiatan yang menyentuh masyarakat kurang mampu dan warga pinggiran rel Kota Medan digelar di TK Edenia Jalan Elang 2, Perumnas Mandala, Kota Medan. Masyarakat Kota Medan sangat antusias menyambut kegiatan yang diselenggarakan YSKI dan Forum Diakonia Dokter Sumatera Utara serta Dinas Kesehatan Kota Medan. Kegiatan dihadiri Ketua Forum Diakonia Dokter Sumatera Utara, Dr. Horas Raja Guguk, Koordinator YSKI Dr. Gigi Anita, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Pemko Medan Dr. Helena Rugun Nenggolan, Pendeta Bakhtiar Sirait, Koordinator Tanuto Foundation, serta panitia lainnya. Pemberian makanan tambahan merupakan salah satu komponen penting usaha perbaikan gizi keluarga dan program yang dirancang oleh pemerintah untuk menurunkan angka stunting di tengah pandemi. Masih banyak balita dan anak-anak yang mengalami kurang gizi, bahkan gizi buruk. Pemberian makanan tambahan sebanyak 1.000 paket untuk anak-anak di kawasan pinggiran rel Kota Medan yang berisikan paket susu, kacang hijau, vitamin, dan telur. Dalam pelaksanaan vaksinasi, panitia pun memberikan minyak goreng bagi kaum ibu rumah tangga. Ini bentuk aplikasi daripada organisasi-organisasi Kristen yang bergabung seperti Forum Diakonia Dokter Sumatera Utara, Yayasan Surya Kebenaran Internasional, ya, juga ada Forum Senior GNKI, ya, dan yang lain-lain dalam pelaksanaan Paskah. Nah, di mana kita juga akan membuat kegiatan Paskah nanti tanggal 30. Ini suatu kegiatan sosial pra-Paskahnya. Ya, jadi sebelum hari Paskah kita buat kegiatan-kegiatan. Dan tanggal 30 juga nanti ada sekitar 500-an kaum disabilitas, ya, yang ikut kita layani dalam kegiatan tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan.
Forum Islam Bersatu atau FIB Sumatera Utara melaksanakan kegiatan buka bersama pengurus FIB Kabupaten Kota di Sumatera Utara. Dalam kegiatan ini, FIB berharap di bulan suci Ramadan, tempat-tempat maksiat ditutup. Rangkaian kegiatan dilaksanakan FIB Provinsi Sumatera Utara pada bulan suci Ramadan, diantaranya kegiatan sosial dan sunat massal. Selain itu, Forum Islam Bersatu melaksanakan kegiatan buka puasa bersama dengan para pengurus FIB daerah se-Sumatera Utara. Dalam kegiatan buka puasa ini, Ketua DPD Forum Islam Bersatu Ustadz Zulfikri Rangkuti memberikan tausiah kepada para kader FIB tentang kesucian bulan Ramadan yang tidak boleh dinodai dengan hal-hal yang berbau maksiat. Diharapkan seluruh tempat maksiat di Sumatera Utara bisa ditutup demi menghargai umat muslim yang sedang beribadah. Dalam hal ini, FIB sebagai ormas pendukung kebijakan pemerintah tetap patuh pada aturan dan hukum. FIB tidak akan melakukan sweeping yang bisa menimbulkan kerisauan di bulan suci. Ketua FIB Sumut menegaskan, FIB tidak akan melakukan sweeping ke lokasi-lokasi maksiat yang masih berani buka di bulan suci Ramadan. FIB hanya melakukan himbauan dan melaporkan hal tersebut kepada pihak penegak hukum bila mana ada pengusaha yang berani membuka lokasi maksiat di bulan suci Ramadan. Harap menjaga kesucian bulan suci Ramadan. Akan tetapi kami punya mekanisme keormasan, namanya Hisbah. Apabila kami melihat ada tempat-tempat maksiat yang berbuka pada bulan Ramadan, maka kami melaporkannya ke Pak Aparat Hukum, apakah itu Polda, Polresta, dan lain sebagainya, kemudian untuk ditutup melalui aparat hukum tersebut. Dan kami FIB hanya untuk hisbah, bukan sweeping. Saya rasa itu lebih baik dan lebih bermartabat. Dari Kota Medan, Irfan, TV One mengabarkan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara gencar melakukan sosialisasi melalui program Bapenda Menyapa. Program Bapenda Menyapa digagas Kepala Badan Pendapatan Daerah Batubara, Rijali, dibuat dalam format audiovisual dan diunggah ke berbagai platform media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Bapenda Menyapa ini berisi ajakan agar warga patuh membayar pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, reklame, pajak hiburan, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, air tanah, sarang burung walet, bumi, dan bangunan, serta pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bapenda Menyapa juga membuka ruang interaktif agar warga dapat mengajukan pertanyaan seputar masalah perpajakan. Terkait dengan Bapenda Menyapa, ini adalah sebuah program yang kita bangun dalam rangka memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pajak daerah. Harapannya adalah bahwa dengan Bapenda Menyapa, masyarakat akan lebih paham terkait dengan perpajakan, lebih sadar dalam melakukan pembayaran pajaknya. Kita mengharap dengan sosialisasi ini masyarakat lebih sadar dalam melakukan pembayaran pajak. Kita hari ini tidak hanya sekali memberikan bentuk sosialisasinya, tapi akan bertahap. Mungkin nanti ada Bapenda sekali menyapa, kedua menyapa, ketiga menyapa, sampai kita melakukan diskusi secara online di dalam jaringan media. Kalau saluran nanti bisa dilihat melalui Instagram kita Bapenda, Instagram Bapenda, Facebooknya Bapenda, nanti ada TikToknya Bapenda, ada Twitternya Bapenda. Mungkin yang perlu lagi nanti melalui informasi-informasi yang penting yang perlu masyarakat Batubara khususnya lihat itu adalah di websitenya Bapenda. Ada bapenda.batubara.id. Dan di sana nanti informasi akan lengkap bisa dilihat. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Bupati Lampung Utara menerima kunjungan kerja reses Komisi 2 DPR RI di ruang Tapis Pemkab setempat pada Senin 21 Februari 2022. Dalam kunjungan tersebut, berbagai permasalahan terungkap, terutama permasalahan sosial yang muncul di masyarakat seperti permasalahan pertanahan yang terjadi di Prokimal dan di Wai Abung 3. Rombongan Komisi 2 DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi 2 Junimar Girsang melakukan kunjungan kerja atau reses ke Kabupaten Lampung Utara Senin 21 Februari 2022 lalu. Kunjungan kerja tersebut diterima langsung oleh Bupati Lampung Utara di ruang Tapis Pemkab setempat.
Di depan rombongan Komisi 2 DPR RI, Bupati Budi Utomo menjelaskan bahwa Kabupaten Lampung Utara merupakan daerah yang heterogen. Masyarakatnya berasal dari berbagai suku, keragaman budaya, agama, dan adat istiadat yang saling menghormati dan menghargai, sehingga senantiasa dalam kondisi yang aman, tentram, rukun, dan damai. Namun berbagai permasalahan sosial yang muncul dan terjadi di masyarakat tentu perlu menjadi perhatian bersama, seperti permasalahan pertanahan yang terjadi di Prokimal dan di Wai Abung 3. Permasalahan pertanahan tersebut sudah berlangsung lama dan belum bisa diselesaikan secara komprehensif. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah berupaya memfasilitasi masyarakat terkait dengan permasalahan tersebut, di mana di tahun 2000 telah berkirim surat kepada Presiden RI dan kembali mengirimkan surat di tahun 2022 serta tahun 2003. Pada tahun 2004, pemerintah Kabupaten Lampung Utara juga kembali mengirimkan surat menyerahkan penyelesaian tanah tersebut kepada pemerintah pusat, yaitu kepada Badan Pertanahan Nasional. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 juga telah diadakan rapat mengenai tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berupaya untuk memfasilitasi masyarakat terkait dengan permasalahan tersebut, di mana tahun 2000 telah berkirim surat kepada Presiden RI dan kembali mengirimkan surat di tahun 2002 dan tahun 2003. Pada tahun 2004, pemerintah Kabupaten Lampung Utara juga. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujian Syah TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, pemerintah Kabupaten Lampung Utara mendapat bantuan 40.000 bibit tanaman lada dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan atau Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Penyerahan bantuan 40.000 bibit tanaman lada dilakukan secara simbolis oleh Dr. Insinyur Gusmaini selaku peneliti pada Puslitbang Perkebunan Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian RI dan diterima langsung oleh Bupati Lampung Utara Budi Utomo di Desa Pekurun Udik, Kecamatan Abung Pekurun pada Kamis 24 Maret lalu. Dalam sambutannya, Bupati Budi Utomo mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Pertanian, khususnya kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Pemberian bibit tanaman lada ini menjadi penyemangat untuk terus berkomitmen mengembalikan kejayaan lada di Lampung Utara. Di Kabupaten Lampung Utara, luas lahan perkebunan lada sebanyak 11.663 hektar, di mana luas lahan yang produktif sebesar 9.272 hektar dengan jumlah produksi 3.500 ton per tahun atau tingkat produktivitasnya 377 kg per hektar, di mana jumlah petani lada sebanyak 16.724 kepala keluarga. Bantuan 40.000 bibit lada ini akan disalurkan melalui Dinas Pertanian kepada beberapa kelompok tani di 3 kecamatan yang menjadi bagian kawasan pengembangan tanaman lada, salah satunya di Kecamatan Abung Pekurun. Berkomitmen sudah ada 14 kecamatan yang sudah siap untuk menerima bantuan-bantuan bibit lada ke depan, karena kita ingin Lampung Utara ini lahan ladanya jaya kembali sebagaimana simbol daerah Kabupaten Lampung Utara. Nah, inilah menugaskan penyuluh pertanian perkebunan untuk memotivasi dan mengedukasi masyarakat untuk kembali ke tanaman lada, di mana tanaman ubi kayu itu kan sifatnya hanya singkat sementara tanaman lada bisa juga kembali menyuburkan lahan. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujian Syah TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di TV One. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.